Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destriana Putri dengan 3 digit NPM terakhir 134 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi ini. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan presentasi dengan materi yang berjudul reduplikasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Felika Naisila Rahmanarita dengan 3 digit NPM terakhir 075, lalu ada Jihan Putri Muslimah dengan 3 digit NPM terakhir 081, Kaila Nazwa Kinanti dengan 3 digit NPM terakhir 083, Naila Sifa dengan 3 digit NPM terakhir 154, Naisa Fania dengan 3 digit NPM terakhir 155, Rafa Akila Dermawanti dengan 3 digit NPM terakhir 036, dan yang terakhir ada Yayi Salsia dengan 3 digit NPM terakhir 050. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung memasuki materi. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reduplikasi. Apa itu reduplikasi? Reduplikasi adalah proses pengulangan satuan gramatikal, bisa seluruh bagian atau hanya sebagian, dengan atau tanpa perubahan bunyi. Mengapa reduplikasi itu penting? Reduplikasi penting karena membentuk makna baru, menjelaskan jumlah, atau memberi nuansa tertentu dalam bahasa. Contoh kalimat berulangnya yaitu anak-anak, bentuk dasarnya adalah anak. Tulisan-tulisan, bentuk dasarnya adalah tulisan. Minum-minuman, bentuk dasarnya adalah minuman. Setinggi-tingginya, bentuk dasarnya adalah tinggi. Perbedaan-perbedaan, bentuk dasarnya adalah perbedaan. Proses terjadinya reduplikasi yang pertama, pengulangan seluruh bentuk dasar, artinya kata dasar diulang sepenuhnya tanpa perubahan. Contohnya, anak-anak dari kata dasar anak, ibu-ibu dari kata dasar ibu. Yang kedua, pengulangan sebagian bentuk dasar, artinya hanya sebagian kata dasar yang diulang, biasanya dengan sedikit perubahan bunyi. Contohnya, pohon menjadi pepohonan, laki menjadi lelaki. Yang ketiga, pengulangan bentuk dasar dengan variasi fonem. Di sini bentuk dasar diulang tapi ada perubahan bunyi fonem untuk memperkaya makna. Contohnya, sayur menjadi sayur mayur, ramah menjadi ramah tamah. Yang terakhir, pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan. Selain itu, kata dasar juga diberi imbuhan untuk membentuk kata baru. Contohnya, gertak menjadi gertak-mertak, motor menjadi motor-motoran. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh yaitu bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, misalnya seperti di bawah ini. Contohnya itu sepeda menjadi bersepeda, terus buku menjadi buku-buku. Terus di sini ada pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian yaitu dari bentuk dasarnya. Di sini bentuk dasarnya tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk konfleks, misalnya seperti di bawah ini. Bentuk mem, contohnya mengambil. Bentuk pengulangannya itu mengambil-ngambil. Terus bentuk ber, contohnya itu berjalan. Bentuk pengulangannya itu berjalan-jalan. Terus bentuk beran, contohnya itu berlarian. Bentuk pengulangannya itu berlari-larian. Terus bentuk D, contohnya itu diusai. Bentuk pengulangnya itu diusai-usai. Terus di sini ada bentuk me, contohnya itu memukul. Bentuk pengulangannya itu memukul-mukul. Terus di sini ada bentuk ke, contohnya itu ketiganya. Bentuk pengulangannya itu ketiga-tiganya. Terus di sini ada bentuk ter, contohnya itu terbatuk. Terus bentuk pengulangnya itu terbatuk-batuk. Terus di sini ada bentuk se-nya. Contohnya itu sekuatnya. Bentuk pengulangannya itu sekuat-kuatnya. Pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Dalam bagian ini, bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, kayak ramah, ramah tamah, lauk, lauk pauk. Lalu ada dwilingga salin suara. Kata ulang dwilingga salin suara adalah kata yang dibentuk dari pengulangan bentuk dasar yang disertai perubahan. Salah satu fonemnya bisa berupa fonem vokal maupun fonem konsonan. Contohnya, di sini jenis perubahan fonemnya ada perubahan vokal. Contoh kata ulangnya ada gerak-gerik, bolak-balik. Lalu bentuk dasarnya gerak atau balik. Lalu ada jenis perubahan fonem yang perubahan konsonan. Contoh kata ulangnya ada sayur mayur, bentuk dasarnya sayur.
Cerai-berai, bentuk dasarnya cerai. Lalu ada dwipurwa. Kata ulang dwipurwa yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan suku pertama dari bentuk dasar. Contohnya tangga, jadi tetangga. Luhur, jadi leluhur. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata ulang berimbuhan. Jadi, kata ulang berimbuhan afiks itu adalah kata yang telah mengalami penambahan dari afiks, yaitu morfem yang ditempelkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Jadi itu afiks itu dapat berupa 3, yaitu prefiks awalan, sufiks akhiran, dan konfiks itu adalah gabungan. Jadi contoh kata dari afiks itu ada daun, jadi dedaunan, kata ganti, jadinya bergantian, kata kata makan, jadi makan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata ulang semu. Jadi kata ulang semu adalah kata yang menurut bentuknya itu tergolong kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang, sebab tidak ada dasar yang diulang. Contohnya ada kupu-kupu, cumi-cumi, kura-kura, mata-mata, laba-laba, dan kuda-kuda. Kata-kata ini menggunakan bentuk ulang untuk memberikan makna yang berbeda dari kata dasarnya. Selanjutnya ada kata ulang bentuk unik. Perulangan yang salah satu unsurnya ini bukan merupakan bentuk linguistik. Contohnya, sunyi, senyap, simpang, siur, gelap, dan gulita. Fungsi reduplikasi kata ulang sebagai salah satu bentuk proses morfologis. Proses reduplikasi atau pengulangan tidak berfungsi mengubah golongan teknis kata dengan penguatan. Pada umumnya reduplikasi tidak mempunyai fungsi gramatik, mengubah golongan kata sifat menjadi kata keterangan, yaitu rajin menjadi serajin-rajinnya, dan malas menjadi semalas-malasnya. Selanjutnya panas menjadi sepanas-panasnya. Mengubah tunggal menjadi bentuk jamak, bentuk tunggal, bentuk dasar, ibu, bentuk jamak, atau bisa disebut bentuk ulang, yang menjadi ibu-ibu. Bentuk tunggal buah, jika menjadi bentuk jamak, adalah buah-buahan. Bentuk tunggal makanan, jika bentuk jamak, adalah makan-makanan. Menyatakan identitas penguatan makna, bentuk tinggal, erat, tinggi, bentuk ulang, peganglah erat-erat, angkatlah tinggi-tinggi, intensitas kualitatif, bentuk tinggal, geleng, bentuk ulang, menggeleng-gelengkan kepala, intensitas kualitatif, bentuk tinggal, angguk, bentuk ulang, mengangguk-angguk, intensitas kualitatif. Baik, materi selanjutnya di sini ada nosi kata ulang atau arti kata ulang. Nah, nosi kata ulang ini adalah makna yang muncul akibat proses pengulangan pada kata. Pengulangan tersebut itu tidak sekedar menambah bentuk, tetapi juga bisa memberi efek semantik atau arti tertentu. Seperti dari ketiga contoh ini, yaitu yang pertama ada jika bentuk dasarnya kata benda, kata ulang bernosinya seperti apa. Di sini yang pertama itu kata nosinya menyatakan meskipun. Contoh katanya itu baju-baju. Kita bisa ambil contoh kalimatnya itu baju-baju itu tetap dipakainya. Nah, yang kedua itu nosinya ada menyatakan menyerupai atau menirukan. Contoh katanya itu kan jari-jari. Kita bisa ambil contoh kalimatnya itu seperti roda sepeda itu memiliki jari-jari yang kuat. Yang ketiga itu nosinya ada banyak atau bermacam-macam. Contoh katanya yaitu kemungkinan-kemungkinan. Nah, kita bisa ambil contoh kalimatnya itu seperti dalam situasi ini, kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Terus yang keempat itu yang terakhir, nasinya itu menyatakan menyerupai jika berkomunikasi dengan akhiran an. Di sini contoh katanya polisi-polisian. Kita bisa ambil contoh kalimatnya itu seperti anak-anak bermain menjadi polisi-polisian yang sedang mengatur lalu lintas. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada jika bentuk dasarnya kata kerja, kata ulang bernosinya seperti apa. Kita bisa lihat yang pertama itu nosinya menyatakan hal yang berhubungan. Terus contoh katanya di situ ada
masak memasak, tulis menulis. Kita bisa ambil nih contoh kalimatnya. Yang pertama, kegiatan masak memasak diadakan dalam lomba kelas. Terus contoh yang keduanya, tulis menulis adalah hobi saya sejak kecil. Terus yang kedua di sini ada nosinya pekerjaan dilakukan berulang-ulang. Contoh katanya itu merobek-robek, memotong-motong. Kita bisa ambil contoh kalimatnya itu seperti Budi merobek-robek surat lamaran itu karena dia kecewa. Terus contoh lainnya, ibu sedang memotong-motong sayuran untuk memasak. Terus yang ketiga di sini nosinya yaitu sesuatu yang dikenal karena geraknya atau gunanya. Contoh katanya itu injak-injak. Kita bisa ambil contoh kalimatnya itu seperti karpet itu kotor karena diinjak-injak tanpa alas kaki. Terus di sini yang terakhir itu nosinya ada pekerjaan berbalasan atau sifat resiprok. Contoh katanya itu seperti bersalam-salaman, tolong-menolong. Nah, kita bisa ambil nih contoh kalimatnya seperti mereka bersalam-salaman setelah acara selesai. Atau contoh lain, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Terus di sini yang terakhir itu ada jika bentuk dasarnya kata sifat. Kata ulang bernosinya seperti apa? Nah, di sini ada nosinya tuh yang pertama menyatakan agak atau hampir atau sedikit. Contoh katanya itu ada malu-malu, ragu-ragu. Nah, kita bisa ambil contoh kalimatnya tuh seperti dia berjalan malu-malu ke depan kelas, atau contoh lain, Farhan ragu-ragu saat menjawab pertanyaan dosen, seperti itu. Terus yang kedua nosinya itu menyatakan bermacam-macam atau banyak. Nah, contoh katanya itu seperti muda-muda, sulit-sulit. Kita bisa ambil nih contoh kalimatnya seperti anak muda-muda itu sedang belajar berkebun, atau contoh lainnya soal sulit-sulit ini harus diselesaikan dengan sangat teliti, seperti itu. Terus yang ketiga itu nosinya menyatakan meskipun. Contoh katanya itu kurus-kurus. Kita bisa ambil nih contoh kalimatnya itu kayak anak-anak itu kurus-kurus tetapi tetap ceria dan kuat. Atau kurus-kurus kuat juga meskipun kurus kuat juga. Jadi meskipun dia kurus tapi dia kuat juga, seperti itu. Terus yang terakhir ini yang keempat ada menyatakan sifat atau keadaan. Contoh katanya tuh seperti besar-besar atau kecil-kecil. Nah, kita bisa ambil contoh kalimatnya seperti ikan yang dijual di pasar itu sangat besar-besar ukurannya. Atau contoh lain, kotak kecil-kecil ini berisi permen dan mainan anak-anak, seperti itu. Baik, mungkin sekian materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar baik seluruhnya maupun sebagian dengan atau tanpa perubahan fonem. Jenisnya meliputi reduplikasi utuh, sebagian dengan afiks, dwilingga salin suara, dwipurwa, berimbuhan, dan semu. Proses ini memperkaya bentuk dan makna kata dalam bahasa Indonesia. Terima kasih, semoga materi yang telah disampaikan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.